Masih bersama kami di Presisi Utama. Polres Pacitan Polda Jawa Timur menggelar launching program pimpinan Polri berupa 13 program unggulan Polri yang terangkum dalam program Basudewo. Salah satu program tersebut adalah Kopling, yakni kopi keliling yang diimplementasikan oleh Kapolres Pacitan dalam melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polres Pacitan Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh AKBP Ayub Diponegoro Azhar hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat Pacitan. Dalam kegiatan launching program pimpinan Polri berupa 13 program unggulan Polri yang terangkum dalam program Basudewo, dan salah satu program tersebut adalah Kopling atau kopi keliling yang diimplementasikan oleh Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar dengan program inovasi yang disebut dengan Kopi Bolo Babin. Kopi Bolo Babin merupakan program inovasi Kapolres Pacitan dengan teknik pendekatan kepada masyarakat melalui kopi yang diseduh sedemikian rupa. Dengan pendekatan meracik kopi oleh para Babin Kamtipmas mengangkat kearifan lokal sebagai simbol kehangatan, keakraban, dan suasana santai dalam mengantisipasi gejolak masalah yang terjadi di masyarakat. Selain itu, Kopi Bolo Babin ini juga merupakan cara untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat dengan mewujudkan suasana santai dan kekeluargaan, serta menggali informasi tentang keamanan dan ketertiban. Dari Humas Polres Pacitan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana Polres Pacitan Polda Jawa Timur menggelar launching 13 program unggulan Polri yang terangkum dalam program Basudewo, dan salah satu program tersebut adalah Kopling, yakni kopi keliling. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar. Selamat sore Pak Ayub. Selamat sore Mbak. Baik Pak, mungkin dapat dijelaskan berbagai program pelayanan terbaik kepada masyarakat. Silakan Pak. Baik, jadi kami di Polda Jatim ini ada program unggulan dari Dirbimas Polda Jatim, yaitu program Basudewo. Sebanyak 13 program. Dari ke-13 program tersebut, semuanya kami laksanakan, namun ada dua hal yang kami tambahkan, yaitu yang pertama adalah Kopling, kemudian kami modifikasi dengan nama Kopi Bolo Babin. Nah, bolo ini maksudnya di Pacitan ini bahasa Jawa halus, yaitu saudara atau kawan. Kemudian kami untuk program yang kedua, yaitu kami mengadakan program SIM Bolo Babin. Demikian Mbak. Baik, Pak, Polres Pacitan gelar program Basudewo. Mungkin dapat dijelaskan giat tersebut seperti apa Pak? Ya. Jadi kalau kita bicara ke 13 program tersebut yang dirangkum dalam nama Basudewo, itu diantaranya adalah Kopling, kemudian ada Rabu Berguru, kemudian ada Anggrek Binmas, kemudian juga ada Binmas Pionir, kemudian ada lagi Polisi Berdakwah. Nah, yang saya ambil ini dua yang menjadi unggulan dari Polres Pacitan, yaitu Kopi Bolo Babin dan SIM Bolo Babin, di mana Kopi Bolo Babin yang tadi juga sudah disampaikan oleh kawan-kawan, yaitu dengan harapan seperti filosofi kopi itu sendiri, dengan suasana hangat, dengan secangkir kopi, bisa berdialog dengan masyarakat, di mana masyarakat bisa berbagi cerita, berkumpul bersama dengan para Babin Kaptipmas, sehingga di sela tegukan yang dari tadinya obrolan ringan menjadi obrolan yang serius, diharapkan hal tersebut bisa menangkap aspirasi maupun harapan dari masyarakat berkaitan dengan situasi Kamtipmas di lingkungannya. Demikian Mbak. Baik Pak, tadi disampaikan bahwa ada program Kopi Bolo Babin. Bagaimana pelayanan program tersebut dilaksanakan kepada masyarakat Pak? Apakah memang membawa kopi atau seperti apa Pak? Silahkan. Betul sekali, jadi program Kopling ini kami menggunakan, kebetulan di Pacitan ada 12 kecamatan, dan secara geografis itu banyak desa juga di sana, bukan perkotaan. Jadi kami menggunakan 16 kendaraan motor dinas dan juga satu mobil Binmas yang sudah dimodifikasi dengan beberapa peralatan yang mungkin bisa dilihat dalam video.
yaitu satu box unit yang dilengkapi dengan stiker kopi Bolo Babin maupun SIM Bolo Babin, di mana di situ juga terdapat teko, kemudian kopi. Nah, khusus kopinya ini kami juga mengangkat UMKM lokal yang mau bekerja sama dengan kami sebagai bentuk endorsement. Di situ kami menggunakan kopi dengan merek Bendan Coffee, kemudian juga kami menggait CSR kerjasama dari Kopi Kapal Api dan juga Wingsput untuk membantu penyediaan kopi dalam rangka melaksanakan kopi keliling ini, Mbak. Terima kasih. Kemudian Pak, apakah ada jadwal khusus dalam pelaksanaan program Kopi Bolo Babin ini Pak? Jadi karena di Binmas ini, Babin Kaptipmas ini harus setiap hari berkeliling bertemu dengan masyarakat, di mana salah satunya ada door to door system, maka kegiatan ini dilaksanakan setiap hari, Mbak. Terutama pada malam hari sambil berpatroli, kemudian di situ bertemu dengan masyarakat, kemudian saling berbincang-bincang sehingga diharapkan dengan program ini antara polisi dan masyarakat hubungannya lebih erat lagi, Mbak. Terutama di wilayah pedesaan. Baik. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya, tapi ada pertanyaan terakhir Pak, pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat, mungkin untuk segera melapor kepada kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kaptipmas. Silakan Pak. Ya, Mbak, jadi program kopling ini juga disandingkan dengan SIM Bolo Babin, di mana sambil berbincang-bincang, berbicara masalah Kaptipmas, juga kami dalam program SIM Bolo Babin ini membantu masyarakat agar bisa mendapatkan SIM lebih mudah dengan cara coaching klinik di polsek masing-masing di mana Babin Kaptipmas tersebut bekerja. Kemudian harapannya pesan kami kepada masyarakat bisa melaporkan segala bentuk tindak pidana, kriminalitas maupun permasalahan-permasalahan sosial kepada Babin Kaptipmas sebagai ujung tombak di pedesaan, maupun program-program yang telah kami laksanakan, yaitu kami membuka pengaduan di nomor pribadi kami secara langsung tanpa admin, jadi selama 1 kali 24 jam semampu kami menjawab dan segera mencarikan solusi ataupun memberikan suatu jawaban agar masyarakat itu lebih mudah melapor kepada pihak kepolisian. Dan juga tak lupa kami juga seperti perintah dari pimpinan, yaitu program 110. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Ayub Diponegoro Azhar telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, pelaku pembunuhan ojek wanita di Gresik, Jawa Timur merupakan residivis. Dengan kasus yang sama, pelaku terjerat kasus pembunuhan berencana pada tahun 2008. Syahrama, 36 tahun, pelaku pembunuhan ojek online wanita berinisial SAC, 30 tahun, ternyata pernah terjerat kasus yang sama. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan pelaku terjerat kasus pembunuhan berencana pada tahun 2008 lalu dan divonis 20 tahun penjara. Namun, pelaku yang bertempat tinggal di Dusun Saimbang, Desa Kebon Agung, Sukodono, Sidoarjo, dibebaskan pada awal tahun 2018 dari tuntutan awal. Pelaku sebelumnya pernah ditangkap pada kasus pembunuhan terhadap Fembi Rizka Nugrah, 17 tahun, siswa SMA Al-Ahmad, Kecamatan Krian, Sidoarjo pada Juni 2008. Pembunuhan tersebut berawal Syahrama hendak membunuh seorang pria yang dianggap telah merebut pacarnya. Namun rencananya itu gagal karena sudah bocor terlebih dahulu. Dalam kasus tersebut pelaku Syahrama yang merupakan otak pembunuhan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
Aksi sigap personel Direktorat Polairut Polda Maluku Utara menyelamatkan nyawa seorang warga yang nyaris tenggelam di pantai Fala, Jawa. Kejadian tersebut bermula ketika korban mengalami kram kaki saat berenang, menyebabkan kepanikan dan kelelahan yang membahayakan jiwanya. Aksi sigap personil Polairut Polda Maluku Utara dalam membantu masyarakat yang nyaris tenggelam akibat mengalami kram kaki saat berenang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Boleh, Pak. Dengan peralatan penyelamatan yang memadai, personel Polri berhasil mendekati korban dan membawanya ke tepi pantai dengan selamat. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu spontan memberikan bantuan dan memuji kinerja petugas. Kapolda Maluku Utara melalui Direktur Polairut mengingatkan masyarakat untuk selalu memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di perairan. Korban yang berhasil diselamatkan kemudian mendapatkan pertolongan pertama dari tim medis dan dinyatakan dalam kondisi stabil. Keluarganya pun menyampaikan rasa terima kasih kepada petugas yang telah membantu. Aksi heroik ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjalankan tugas melindungi masyarakat. Bahkan dalam situasi darurat sekalipun, masyarakat diharapkan tetap waspada dan mematuhi imbauan keselamatan dari pihak berwenang. Demikian informasi yang dapat kami laporkan, saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Polres Pasuruan, Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Dimas Firmansyah di Gedung Balai Warta Polres Pasuruan. Akan merilis dugaan tindak pidana persetubuhan atau persetubuhan cabul terhadap anak di bawah umur dengan korban SA dan pelapor LS. Kami tersangkakan 7 orang, ya ini 5 orang perbuatan persetubuhan, yang 2 orang perbuatan cabul. Kejadian ini telah terjadi sejak bulan Agustus 2024 hingga Juli 2025. Jadi ada berbagai macam, karena tersangkanya banyak ya. Ada yang melakukan pengancaman, ada yang korban mendatangi tersangka juga, seperti itu. Dan memberikan imbalan. Dan bisa dilihat bersama, kita telah menyita beberapa barang bukti. Kita tetapkan tersangka ini juga berdasarkan keterangan persesuaian antar saksi, kemudian hasil psikologi, dan tentu hasil dari visum, serta para tersangka juga sudah mengakui perbuatan. Pada perbuatan ini kami terapkan pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Poso kembali berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Poso Pesisir. 2 pria ditangkap dalam penggerebekan yang dilakukan pada Jumat 1 Agustus 2025 dini hari sekitar pukul 00.26 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Poso Ibtu Herfian, SHMH, didampingi KBO Narkoba Ibda Risman AM. Bersama anggotanya, kedua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MR usia 23 tahun dan MRK usia 17 tahun. Salah satu dari mereka yakni MR diketahui merupakan residivis kasus narkoba yang baru saja selesai menjalani hukuman di Rutan Kelas 2 Poso. Kapolres Poso melalui Kasat Narkoba Ibtu Herfian menyampaikan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran sabu yang akan dilakukan di kawasan Kecamatan Poso Pesisir dan Poso Kota. Tim kemudian melakukan penyelidikan dan membekuk kedua pelaku saat berada di lokasi. Pada saat kami melakukan penggeledahan, salah satu terduga pelaku yakni MRS sempat membuang paket tidak jauh dari
posisi dia berdiri. Dan paket yang kedua kami temukan di batok speedometer sepeda motor milik kedua terduga pelaku. Dan menurut keterangan dari kedua terduga pelaku bahwa sabu yang mereka miliki itu diperoleh atau diambil dari seseorang yang tidak diketahui berada di wilayah Kota Palu. Dan kami akan menindaklanjuti informasi tersebut dan kami berkomitmen untuk membongkar atau mengungkap jaringan lain yang ada di kasus ini. Kemudian selanjutnya dalam kesempatan ini juga kami mau menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Poso yang sudah mensupport kami, mendukung kami dengan memberikan informasi, menyampaikan hal-hal yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Poso. Dan kami juga menghimbau agar warga masyarakat tidak ikut serta atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan atau aktivitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Poso ini. Selanjutnya dalam berbagai kesempatan juga Bapak Kapolres Poso AKBP Aloysius Londar SIK menyampaikan bahwa pesan dari beliau bahwa tidak ada tempat bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Bumi Sintu Maloso ini. Dari hasil penggeledahan yang disaksikan warga setempat, polisi berhasil menemukan 2 paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat total 101,36 gram bruto. Selain barang bukti sabu, polisi juga menyita 2 unit handphone, 2 buah lem warna hitam, dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio 3 yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Perlu diketahui, pengungkapan ini merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2025 sejak Ibtu Herfian menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Poso dan Ibda Risman AM sebagai KBO Narkoba. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen jajaran Satres Narkoba Polres Poso dalam menekan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Kini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Poso untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga tengah menelusuri jaringan di atas pelaku yang diduga berasal dari Kota Palu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subpasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. Dari Humas Polres Poso melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.